acara apa, Bray? Obrolan gabut. Ya, dengan saya Hendrik Kristanto, Saya Cici. Ronald Richard. Kristi. Gak usah pakai komplit lah. Aku aja Hendrik Kristanto komplit toh. Oke, di sini kita mau ngobrolin apaan, Mas? Mbak? Tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Bener. Ini pas ya. Apa hari ini hari kemerdekaan? Yang upacara hormat. Gak ada upacara dong ini dong. Online. Online dong, Oh, online dong. Oh, alah. Kita ini online gak? Online, Bos. Online. Ngobrol apaan nih temanya ini? Ya, apa ya? Kemarin dikasih tema apaan? Itu sih, merdeka dari kebiasaan buruk. Oh, Kamu pasti banyak ya kebiasaan. Aku tahu kebiasaan buruk. tahun kecil soalnya. Kalau Kalau Jessica yang cantik kayak gini nih, ada kebiasaan buruknya gak sih? Aku biasanya mager sih. Oh, Mager. Segala sesuatu itu mager. Tapi satu hal yang aku tahu kamu kebiasaan burukmu. Apa? Suka PHP-in cewek, cowok. Oh. Soalnya kan cantik. Biasanya kan PHP-in cowok-cowok gitu, Kak. Oh, iya mungkin loh. Ya, kalau kita ngobrol bertiga doang ini gak ada hasil. Nggak seru ya, soalnya Seru. lagian kan kita kan nggak ada jalan keluar. Soalnya kan kita orangnya ruwet-ruwet kayak gini. Ruwet-ruwet lah. Kita harus panggilin seseorang yang bisa dapetin Oke. jalan keluar. Siapa nih? Keren pokoknya, mirip artis. Artis Hollywood ya? Bollywood apa Hollywood? Hollywood. Mantap Kalau pokoknya. Hollywood joget-joget. Siapa ya? Ya, telepon apa kamu panggil apa gimana? Apa udah janjian? Udah janjian. Oh, udah janjian. Katanya jam berapaan nih? Habis ini setengah jam lagi dia baru datang ke sini. Tungguin aja lah. Sambil nunggu ngapain? Tidur? Enggak, ambilin minum sekalian itu buat tamunya. Ambilin. Siapin Oke, dulu, aku nggak ambilin apa-apa. ya. Oke. Enak kan enak? Jessica ambil minum, kita ngobrol. Ngobrol apa nih? Ini Bray. Bosan kayak ngobrol sama lo. Kamu kan tahu kan kebiasaan burukku kan? Ah, Aku mau tanya ke kamu lah, kebiasaan burukmu tuh apa aja sih? Aku kan belum paham sama kebiasaan burukmu. masa buka aib? Ya nggak apa-apa, maksudnya kebiasaan buruk yang nggak privasi banget. Ya apa ya? Tak tahu lah. Kita tiap malam kan kita WA-an. Kadang nggak jelas. Halo, bro. Wah, nah ini dia, duduk itu ganteng. Halo. Om. Yes, kabarnya. Saya Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji Tuhan saya. Monggo Om binara Om. Monggo. Oke, siap apa Om? Jadi sopo ki juga aku. Ngomong-ngomong kalian kok kelihatan pada hitam tuh badan kan nggak boleh keluar habis itu. Oh iya. Sik. Oh, sorry. Pakai kacamata hitam. Tak ganti kacamata dulu deh. Mikir berarti. Biar jelas. Sih. Nah, ini ki wis cantik-cantik wis ganteng-ganteng. Loh, cantik kan. Cantik, ganteng-ganteng. Emang cantik kali, Om. Halo Pas ya. Ya. Piye? Kopi Om. Gua mesti cepat gitu. Ya iya. nanti. Mau ngobrol apa ini? Ini loh, Ronald punya kebiasaan buruk Hmm. dan mau cari jalan keluarnya, Om. Gitu. Dia mau sharing tapi malu-malu, Om. Mungkin Om Uum sharing lah kebiasaan buruknya dulu waktu SMA, SD, SMP, TK gitu. Kalau cari jalan keluar dari kebiasaan buruk, pintu masuknya harus kalian tutup dulu. Biar nggak bisa masuk. Iya benar. Cerdas sekali Kalau nggak bisa Anda. masuk nggak akan punya kebiasaan buruk. Cerdas sekali. Podo aja dulu omong juga suka sih. Suka apa? Suka tawuran. Oh, Biasanya buruknya dulu tau orang. Iya. Keren ya. Wah bener ya. Terus kadang sampai malam, sampai pagi. Kan? kita banget ya, Ron. Podo ya. Sama ya wes toh. Cahno memang seperti itu ya. Terus kemudian belajar merokok gitu. Itu sempet sih omong merokok juga ya. Ketika justru masuk di pekerjaan yang harusnya bebas dari rokok. Waktu kerja di rumah sakit justru mulai Kenal terbiasa rokok. rokok. Iya. Tolong di rumah sakit. Lah makanya heran ya toh. Terus masih banyak lagi lah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan ketika masih muda. Tapi itu bagus kok. Bagus. Jadi Bagusnya. pengalaman. Oh.
Makanya ketika sudah merasakan harus bisa keluar. Makanya dari awal aku bilang kalau nggak mau punya kebiasaan buruk, lebih baik pintu masuknya ke kebiasaan buruk itu ditutup. Maksudnya dari diri kita sendiri gitu. Oh iya. Ada kemauan buat berubah atau enggak gitu. Iya, dari diri kalian sendiri terutamanya. Cuman juga nggak bisa berhasil dari diri kalian sendiri. Tergantung siapa yang ada di sebelahmu. Tergantung siapa yang ada di dekatmu, komunitasmu seperti apa itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya kebiasaan buruk tentang hal pacaran mungkin anak muda zaman sekarang kan, misalnya buruknya kan pacaran gitu kan, yang ya begitulah anak muda kayak Mas Ronald ini kebiasaan buruknya pacaran. Apaan Mas? Jomblo. Jomblo. Jangan lupa Mas Ronald jomblo guys. Nanti tak kasih ya. Follow ya. Ya kebiasaan buruknya kayak gitulah biasa anak muda sekarang. Itu kalau semisal ceweknya gimana ya? Aku kan cowok ya pacarku cewek. Ya mesti lah. Aku ada kemauan. Aku ada kemauan ini buat berubah. Tapi si cewek ini penggoda gitu. Godain gitu. Kamu bisa godain, Jess? Gedein aku dong. Jadi begini, kalau mau bicara tentang masalah pacaran gitu ya. Pacaran itu kan sebetulnya hal yang umum. Iya sih. Hal yang umum, semua orang nanti sebelum ke jenjang nikah itu pasti pacaran. Semua orang. Tapi ada yang nggak pacaran loh, Om. Dijodohi. Ya. Ta'aruf. Oh iya. Ya boleh ya. Boleh sih kalau memang dia mau jalani seperti itu. Cuman gini, sebelum menikah setiap orang itu pasti pacaran, pasti kenalan kan. Dan secara umum juga anak muda kalian bertiga ini termasuk sudah tahu hal yang buruk dan yang enggak buruk. Ya. Entah dapat dari pelajaran di sekolah gitu. Entah dapat bimbingan dari orang tua. Entah dapat bimbingan atau masukan dari gereja, dari Pak Pendeta, kan semua sudah jelas tahu hal yang baik dan yang buruk. Semuanya sudah tahu sebetulnya. Cuman dari diri kalian sendiri itu apakah bisa menaruh di dalam hati, tidak hanya menaruh tapi juga melakukannya gitu kan. Nek salah siji wis mulai kebablasan, ya caranya supaya bisa stop. Silakan diminum dulu, dimakan dulu nih. Minum dulu Om, ngopi. Doyan ngopi kan. Kita kan anak senja Om. Iki aku. Senja. Iya. Loh, kok cuma 3? Bentar, ini aku, ini Jessica, lah Ronaldinho. Ronaldinho. Ya enggak apa-apa. Minum aja nggak Nah, aku apa-apa. join sama Jessica dong. Join aku join. Ora iso. Enggak iso bro. Iso. Ya, kita join ya. Ya boleh tuh ya. Jessica itu buat aku nggak boleh dijoin-joinkan. Oke Om, tadi sampai mana Om? Mana tadi? Sampai tentang pacaran. Oh, tentang pacaran dan menikah ya. Iya. Ya wes kalau pacaran yo pacaran yang standar-standar aja nih menurutku. Yang Santai jadi gimana? penyemangat gitu ya. Oh iya. Jadi nek Hoax. ya sudahlah. Seperti yang Om katakan. Sebetulnya kalau kalian tanya tentang pacaran yang sehat sudah seumur kalian ini saja ini udah telat gitu. Iya. Harusnya dari akarnya dari keluarga itu pasti sudah ya omong percaya dan yakin bapak ibu semua sudah ngajari yang baik gitu kan. Nggak usah diajari pun harusnya kalian tahu. Dan omong percaya sih standar kalian seperti apa di dalam pacaran itu sampai sekarang omong pegang betul kalian anak-anak yang baik. Jadi kalau masalah pacaran nggak perlu panjang lebar, kalian udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nek golek tanjakan sayang turunan cinta sidik-sidik ya ora apa-apa. Wah, ya. Mantap ini harus dicatat coba. Ulangin dong, Om. Ulangin. Tanjakan cinta dan turunan sayang. Wes. Wes pole ngono wae ra sak tekan ndi ya. Oke, mungkin Jessica Kalau ada yang lain pertanyaan. sudah lah, sudah. Mau tanya nih, kalau misalkan di awal udah baik, terus tiba-tiba di pertengahan itu malah jadi buruk gitu, terus cara memperbaikinya gimana? Mengingatkan diri kembali gitu loh. Masih tentang pacaran maksudnya? Iya masih. Ya gini, kalau pacaran sudah serius, jenjangnya kan pasti nanti pengennya bakal menikah. Iya. Nah, Om tanya dulu nih, kalian pacaran memang serius atau enggak? Kalau sudah punya pacar gitu kan? Atau memang mau
pacaran ini rasanya gitu kan, banyak anak muda seperti itu. Coba-coba. Jadi coba-coba, betul. Tapi kalau memang sudah cinta sama seseorang terus endingnya ingin menikah, ya jagalah baik-baik. Ketika salah satu misalnya nih minta yang macem-macem gitu ya, kalian tahu sendiri yang disebut macem-macem ya, yang belum boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah resmi, ya sudah berarti beda prinsip. Bisa ditandani porak kan gitu. Kalau bisa ditandani jalan lagi. Aduh, sorry. Waduh. Kakinya kepanjangan om. Kakinya kepanjangan. Ajang kaki. Aduh. Kalau apa? Sorry om, sorry. Becura pecah ke om. Ini meja sewa. Properti tau ini. Properti, Bang. Ini gampang. Bose DTAL. Jadi gitu tadi ya. Kalau memang salah satu baik yang cowok maupun yang cewek mulai aneh-aneh, coba deh kalau memang bisa dipertahankan, kasih tahu yang baik, jalan terus. Kalau enggak, berarti enggak cocok ya. Kalau menurut kamu gitu sih. Karena pacaran untuk ending menikah bukan satu hal yang coba-coba. Jadi fix dulu, baru tentukan kalian menikah. Jangan menikah sih, engkau bisa sambil jalan. No. Nek menurutmu enggak seperti itu. Hanya masalah prinsip dulu loh ya. Kalau membangun yang lain sih itu urusan, yang penting hati itu sudah jadi satu. Oke, ini masalah pacaran udah jelas ya berarti ya. Ya, mah jelas nggak apa ya terserah. Jelas ya, kita udah mikirnya feeling good kok kita. Oh, Iya, ya. Mungkin Mas Ronald ada pertanyaan juga tentang kebiasaan buruk atau apa gitu. Ya, kita juga. Atau permasalahan pribadi atau Biasa. LDRan atau apa gitu. Kayaknya dari tadi kamu nyindir gue. Loh. Gak dicariin tapi dicekin terus. ini Ya, yang coba mau tanya. aman, Om. Kan kita lagi di rumah aja nih. Mm-mm. Biasanya kegiatan para remaja ini nggak jadi produktif gitu, malah jadi santai-santai, Instagraman seharian. Maksudnya karena ada pandemi Iya, COVID ini kita kita nggak bisa jadi nggak kemana-mana. bisa produktif mengerjakan Pasti hal yang at baik home. gitu. Itu jadi permasalahan global ya, bukan hanya kalian anak muda. Kayak kami yang tua-tua pun dari contoh kecil ya, om ngurusi anak-anaknya om yang sekolah, wis mumet ra karuan. Karena memang iya betul, semua jadi secara online ya, multimedia, sesuatu yang baru. Ini masuk ke era new normal gitu. Normal yang baru. Normal yang baru itu ya menurutmu bukan sesuatu yang normal gitu kan. Normal tapi baru. Mungkin upacara juga online om. Kalau temannya kamu bilang gini, new normal itu apa tau? New ki anyar. Betul ya? New Ya, itu baru. new Normal baru. itu waras. Waras. Bahasa Jawanya waras. Berarti orang yang baru waras. Jadi wong waras anyaran. Oh, alasannya lah. Jok. Nah, gini. Kalau masuk ke apa yang disebut dengan stay at home, kemudian protokoler kesehatan, semua pakai masker. Tadi umum juga pakai masker ketika ngobrol aja. Enggak bro tadi bro. Enggak, kalau ngobrol enggak sih, kalau ngobrol enggak ya. Kalau ngobrol, kalau nyanyi, kalau foto, wah ini. Harus Lihat lepas. nih. Nah, memang ini kita lagi memperingati kemerdekaan ya. Ya, benar sekali. 17 Agustus. Pacarannya online. Coba bayangkan ya, bayangkan Oke. tahun-tahun lalu nggak peduli di kampung, nggak peduli di sekolahan, nggak peduli di gereja, di jajaran masyarakat manapun, hingar-bingarnya seperti apa, gitu kan. Banyak ngadain lomba, ya. Kita dulu ingat lomba di lantai 3, sing rame Ya. kayak ngono ya, lomba pakai sarung ya. Ya. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, gitu. Upacara bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus apa lagi yang nggak bisa? Semua nggak bisa. Lomba desain Nah. bisa om. Ya, karena kan kaitannya dengan multimedia, lomba desain, lomba warna itu bisa. Cuman yang secara langsung ya, kita face to face kita bisa lihat senyum, kamu bisa lihat senyumnya Jessica, bisa lihat tawamu gitu, bisa lihat cekakaanmu gitu, udah nggak bisa. Rasanya juga beda ketika lihat di WA group ada video call sampai 4 orang bisa kan? Ya, 8 om sekarang. Oh 8 ya, omong Wah. agak ketinggalan zaman sih. Ya sorry ya. Omong cuma 4 sih ya. Terus
Zoom meeting gitu, Zoom pakai meeting. virtual juga kan gitu. Classroom. Nggak bisa ekspresikan apa yang kita pengen ekspresikan keluarkan. Begitu juga dengan hal lain. Sekarang kalian mau ngapain? Omong seneng loh ketika lihat uploadan kalian di Krimpol ya, yang bagi-bagi masker, Ya, terus yang masangin spanduk MMT. MMT ya, dan masih banyak yang lain. Omong seneng. Ya. Artinya ketika kalian terkungkung, kebebasan kalian itu terkungkung, terhimpit, terdesak dengan yang namanya COVID ini, kalian paling tidak masih bisa berbuat baik. Bisa dilihat orang dari sisi yang positif. Jadi memang sekarang nggak bisa terlalu banyak berangan-angan melakukan banyak hal, tapi ya lakukanlah apa yang menjadi bagian kalian. Kembali ke diri sendiri, mau atau enggak Kembali gitu ke ya. diri sendiri. Memang nggak bisa total seperti ketika kita berada dalam kondisi yang normal, yang bukan new normal tapi yang normal kayak dulu lagi. Nggak tahu sih sampai kapan ini atau seterusnya begini ya, kita nggak tahu. Yang namanya wabah ini influenza aja sebetulnya nggak ada obatnya gitu kan. Apalagi ini yang lebih kayaknya sih lebih ngeri ya, kalau kita lihat imbasnya ke dunia itu lebih ngeri. Jadi yang bisa dilakukan sekarang ya berjalan dengan apa adanya. Dari diri kalian ini pengen lakukan apa yang terbaik. Cakupannya nggak usah luas sih, Yang pertama diri kalian sendiri. Kemudian yang paling terdekat siapa? Orang tua. Keluarga. Oke. Keluarga, diri kita sendiri, keluarga. Ya, orang tua, kakak, Ya. adik, ya, keluarga. Kemudian lingkungan sekitar. Teman-teman. Iya. Nek kamu nggak perlu sampai jauh, nggak sampai mikir sampai Semarang, sampai Jawa Tengah, Indonesia. Ya, apalagi wong kita dibatasi gitu. Ya udah, yang ada di rumah, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan bagian kalian. Sebelah kanan kiri kalian, tetangga kanan kiri, kampung satu RT. Komunitas kalian di mana? Krimpol, terus kerjakan. Di gereja, terus kerjakan. Dimanapun kerjakan. Oke. Tapi yang penting positif ya, Om. yang penting positif. Oke. Dan juga ingat bahwa aturan-aturan yang dilakukan pemerintah itu memang harus ditaati. Yang namanya protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. ya. Jadi kayaknya sederhana, kayaknya simpel, tapi kalau ini bisa jadi kebiasaan yang baik, ya. Nanti kalau COVID ini sudah hilang, nggak tahu kapan, Tuhan yang tahu gitu. Kita tetap begitu, itu bagus. Loh, itu sebetulnya Alasannya. Loh, itu sebetulnya standar sejak dari zaman dulu kan. Iya sih. Nggak usah ada COVID, harusnya begitu. Kalian pulang ke rumah sebelum Jaga masuk rumah harusnya kebersihan, cuci tangan. ya. Iya. Sebelum tidur juga cuci tangan. Dulu kalau orang gembar-gembar tahun 2020 gitu, sudah bayangin nih orang naik mobil nggak pakai roda. Ya, dulu kan gitu. Teknologi. Bentar, Om. Doraemon. Orang Pak. Doraemon. Oh, Ya, maksudnya gini, dulu ada komik Trigan. Kalau kalian mungkin nggak pernah baca, ya, kalian nggak pernah baca. Trigan itu komik zaman omong kecil, itu pakai mobilnya nggak pakai roda, sudah ngambang gini loh. Dan itu kan menjadi inspirasi orang bahwa tahun besok, terutama tahun-tahun sekarang ini ya 2020, orang akan bisa ciptakan itu. ciptakan itu. Berarti semi pesawat gitu ya. Kayak Dragon Ball itu loh, kan ada Dragon Ball. Ya, Iya. semi pesawat gitu Tapi lah. kenyataannya apa? 2020 justru orang kembali ke awal. Iya. Diajari cara bercuci tangan yang baik, ya enggak? Iya. Diajari kalau keluar pakai masker. Gitu. Loh, kamu lihat sebelum COVID ketika orang berkendara ya di jalan raya sudah pakai masker, kamu dulu bilang ngapain sih? Ya kayak sehat-sehat atau kayak gitu. Berarti Iya, kadang gitu. Tapi sekarang justru itu yang harus dikerjakan. iya. Berarti itu kembali lagi kebiasaan buruknya ya, Om. Iya, Bener kebiasaan kan? buruk iya. Kebiasaan buruk yang terus dilakukan, sampai akhirnya ini loh ada wabah. Ingat lagi. Iya, dibawa ke awal lagi. Berarti gampangnya itu juga termasuk kebiasaan buruk tuh. Ya, sangat. Sangat ya. Iya, Sangat. sangat. Itu kebiasaan buruk. Alasannya apa, Om? Gampangnya kok bisa Gampangnya jadi bahasa kebiasaan? lisannya apa ya?
gampang ini Menyepelekan. menggampangkan. menganggap semua hal sepele. sepele. Gampang. Alasannya apa sih Om kok kebiasaan buruk yang banget nget gitu? Dari satu sisi saja ketika kalian ngobrol dengan teman kalian gitu ya. Ya. Kalau memang intuisinya adalah obrolan santai, joke, guyonan, yo cekakan terserah gitu Ya. kan. Cemplang ceblung terserah kan. Nggak Kita apa-apa. tahu kayak model-modelnya Ronald, Henry, Om. Kalau Jessica nggak tahu sih ya. Seriusan, gitu. Kalau kita kan sudah seringan cuawaan gitu. Ya. Ini kita memang seperti ini. Cuman ketika kalian ngobrol dengan orang lain yang kalian belum kenali betul, yang belum kalian pahami betul, jangan sampai ada perasaan atau ada sikap gampang itu tadi, menyepelekan itu tadi. Coba kalau Singgung ya nanti iya ya? pastilah. Coba kita yang sudah deket nih, satu saat kamu punya satu keinginan serius, satu hal serius yang mau diomongkan ke umum ya. Ya. Terus misalnya mau pesen sesuatu, mau pesen dekor nih gitu kan, itu kan sesuatu yang serius gitu. Terus kamu nanggepinnya, Ngomong-ngomong promosi nih, dekor nih. oh rasa pesen deh, coba wes akeh. Alah, Santai. sombong. Lu ki dilengke sak tinggal aku tuh dekor. Oh iya. Malah disuruh sini Paling di koropo. Lah bener. Paling di Jadi koropo. gini, kalau misalnya satu waktu kamu punya kepentingan dekor sama om, Ya. itu serius. Gitu. Mungkin nikah Ya, misal ya. nikah Mungkin lah. nikah. Terus om Kamu nikah ya? Ya, ya nikah lah. Sorry ya gak jomblo kayak kamu ya Mas. Sorry lo, maaf loh. Enggak ada Jessica kok. Apa? Kan aku mau nikah sama Jessica. Wah. Udah Om lanjutin Om, biar Ya. Om ini. Jadi terus nanggepinnya omong, alah kok kuat bayar aku. Iya sih. Ya, padahal kamu punya nih mau Iya. pesen serius, entah buat kampus, entah buat gereja, entah buat mana. Terus aku nyalurin dengan sepele, alah paling rapat bayar umum gitu kan. Itu pun kadang kita yang sudah deket aja, oke mungkin sih omong serius malah celalean ya. Madep gitu ya. Ya. Itu ngomong langsung loh ya. Kembali lagi ke awal ke multimedia. Chattingan ini kan jadi masalah juga buat kalian. Chattingan sampai malam sampai pagi. Itu bahasa chattingan barang itu malah ke padu. Iya. Iya sih. Kalau laki marah besar-besar biasanya. Wah iya ngeri ya tau. Kalau Ya udah. ya udah udah besar kafe kan. Ada seru. Padahal kita ngomongnya biasa gitu ya. Cuman orang itu kadang iya ya di dalam benak mereka itu ya itu tadi sulit mengekspresikan segala sesuatu yang hanya lewat multimedia. Oke Om. Kebiasaan buruk itu kalau menurut saya ya Om, kebiasaan buruk itu yang sering dilakukan tapi dengan tidak sengaja, sudah auto sering dilakukan. Tapi kalau semisal saya ini, contoh saya ya, saya yang real nih, biasanya saya tidur jam 9 malam sudah tidur biasanya kan. Iya. Tiba-tiba ada skripsi nih, 3 hari nggak tidur. Itu apa boleh sih Om? Iya bukan kebiasaan ya, itu kan. Iya. Berarti sesekali boleh Itu kan? bukan kebiasaan. Berarti sesekali Yang boleh kan? namanya kebiasaan itu kan segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Lah ya, berarti Sudah biasa. sesekali berarti boleh kan? Dan itu terbagi dua loh. Aku ingat khotbahnya seorang pendeta besar loh. Siapa itu? Kebiasaan Yang buruk ganteng itu ya, pendetanya ya? Yang berewokan itu. Oh, yang di bawah kelihatan maco. Iyalah. Biasa. Yang itu kan Oh Ya, iya. Yang subscribe-nya banyak gitu. Tahu lah. Tahu. Yang suka mengajar gitu. Ya. Lanjut. Tit mengajar dah. kebiasaan buruk kan terbagi jadi dua. Ya. Yang kita sadari dan yang kita nggak tahu kalau Ya. itu buruk. Yang kita sadari contoh. Ya banyak lah. Bangun siang tiap-tiap hari, gitu. Terus kalau dijadikan sampel sih pasti banyak ya. Banyak. Ya. Nona, ya. Nah. Nona Ya stila. kan, tapi kalau sekali-sekali kan berarti bukan kebiasaan buruk. Om. Ya kan, bener kan? Kan sesekali. Kan sesekali. Ah, gini ya. Maksud saya itu. Maksud saya itu Om. Loh, omong aja pengen ngajak anaknya omong sekali-sekali nyoba. Oh gitu. Iya. Alasannya kenapa? Ya biar dia merasakan. Pengalaman gitu. Tapi memang harus ditandaskan dulu bahwa itu sesuatu yang buruk kalau jadi kebiasaan. Oke, bener. Besok kalau ngajaknya saya dijajak. Nanti kalau sisa saya mau. Tadi ada 2 hal. Apa Om tadi yang satu?
kebiasaan buruk yang disadari, Dia sadari, dan yang satu tidak dia sadari, yang dia nggak tahu. Yang tidak sadari, contoh tahu. Gini, misalnya kalau anak-anak kecil nih, ya ponakanmu si siapa? Jesel. Nah, Jesel kayak tebing gitu kan. Jesel, bos. Jesel tebing gitu ya. Terus pulang sekolah jajan di luar gitu. Ada cireng, ada cilok, ada semacam-macam lah gitu. Ciu jaru. Itu belum lah, itu kalau itu ciu di anak SD TK belum. Oh belum ya, siapa tahu om. Belum cilok. itu ada loh om. Apa? Anak kecil mabuk om. Coba cari cah cilik mabuk itu ada om. Oh. Sudah om. Ini beladrah om. Nah, ya ndak hanya cireng, cilok, Snack apa gitu ya? snack SS gitu biasanya. pakai segala sesuatu kan itu ada tau yang bubuk atau bentuknya tau rasa Iya. jagung manis, Betul. rasa keju balado pedes-pedes banget itu Kadang kan. minuman pemanis Nah, buatan. itu kan mereka nggak sadar kalau tiap-tiap hari mereka jajan seperti itu adalah kebiasaan buruk dan itu bisa merusak Padahal kesehatan mereka. padahal dia Nggak juga tahu. merasakan kalau dia sakit habis makan ini ya sakit, Iya, tapi kalau anak tetap kecil kan nggak sadar. tahu gitu sakitnya karena itu. Yang penting enak itu makan kan gitu. tapi kita pun ya gitu om, sudah tahu itu memabukkan, kenapa kak? Nah itu berarti yang kebiasaan buruk tapi sadar. Ah. Sadari toh. Sajane iya, gini, bener. sajane gini. Pinter sekali anda. Sajane gini, waktu kamu telepon ngomong janjian mau bahas tentang kebiasaan buruk itu dan tahu cari jalan keluarnya, kamu sudah sebenarnya patah semangat sih. Gak usah sih. bisa. Kalau kamu berusaha pasti bisa ya. Lah kan katanya kan dari diri kita sendiri. Iya. Yang pertama dari diri Iya, kita sendiri. saya punya kemauan buat Loh, berubah. omong bisa berhenti ngerokok itu nggak karena orang lain. Gitu ya. Niat gitu. Iya. Om berpikir begini, ketika jam 6 pagi sampai jam 1 siang, bahkan sampai jam 5 sore ada di rumah sakit, Om bisa nggak ngerokok. Oh iya, Kenapa ketika pulang harus ngerokok? harus rokok. Jadi terus Om nggak kayak yang lain. Yang lain kan ngomongin gini, rokok ki iso mandek tapi ngilong ini sidik-sidik. Sidik-sidik. Mau sapa jadi ngolongler ya, dari 8 batang nanti separuh terus Separuh. satu ngemut dan enggak. Kamu langsung kudu iso mandek rokok. Sudah enggak gitu aja. Ya mungkin kamu nggak tahu sih kadarnya kamu gatok ya. Nggak Candu tahu. kecanduan ya. Seberapa tingkatannya gitu. Cuman waktu itu pengen berhenti udah berhenti aja. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang rokok kira apa enggak. Yes pengen aja, wong dhisik ora ngerokok terus jadi ngerokok, ya kudu iso ora ngerokok nih. Oke, ngomong-ngomong soal merokok nih ya om, kenapa sih? Saya udah kita kan ngomong kira Tujuan apa? Prof. Tujuan sambil kenapa? Oh, Yang mahal. Bosnya beda, Ini kayak soal sabuk. udah ada kopi. Udah ada kopi. Cut itu. enggak boleh. Gini om, Iya, berapa ya? ngomong-ngomong Ya. soal ngerokok nih, Heeh. kenapa? Jess kamu kok di masjid aja, Jess? Mendengarkan. Oh, mendengarkan Mbak. Ya wis. Enggak, dia itu pemanis om. Oh, manis. Ya. Mandang Ronald terus kan bosen aku om. Baby mau ngomong apa gimana? Oh, ngomong soal ngerokok ini, Nah. sudut pandang dari mata umum nih, cowok ngerokok itu wah wis biasa, cowok lanang ngerokok gitu kan. Tapi kalau semisal cewek ngerokok udah wah cewek nakal itu, pasti cewek lun gitu. Cewek apa? Lun. Padahal kan biasanya kan si cowok ini juga ngerokok. Cuman kalau lihat temennya rokok atau orang lain rokok biasa. Tapi ketika ngeliat ada cewek Ada cewek itu langsung lumayan cantik nih terus mau dideketin, Ah. ternyata dia ambil rokok. Terus dia Rokok, jadi wah. padahal dia sendiri ngerokok. kenapa coba om? Kenapa? Menurutnya om gitu sudut pandangnya om why kenapa? Ya kalau ini susah untuk dijawab. Susah ya. Gini karena nggak tahu sih dulu ketika rokok itu tercipta, ya rokok itu muncul. Terciptanya kapan? Nggak tahu nanti buka Google coba. Lo kan 76, berarti 76 toh om. Ya itu kan jarum 76. Jadi gini, nggak tahu sih dulu kalau di Indian sana. Di Indian, Aku oke. beberapa kali ke sana sih. Naik apa? Dekor. Oh dekor. Kalian dekor pakai kuda dekorannya dulu. Jadi gini, kalau orang Styrofoam. Indian dulu kan
sebetulnya merokok pakai cerutu atau pakai yang pipa itu kan tujuannya untuk menghangatkan badan, bukan karena untuk sesuatu yang akhirnya jadi orang seperti sekarang ini kebiasaan gitu ya, untuk gaya, untuk ngabisin uang sih kalau umum bilang. Cuman pada akhirnya kan sebetulnya itu ditujukan hanya untuk cowok atau memang juga untuk semua kalangan, kita nggak tahu gitu kan. Cuman pada akhirnya yang umum itu, yang sering merokok itu ya anak laki-laki. Kalau cewek sudah mulai masuk ke dunia merokok, dalam tanda kutip dipandang cewek nakal lah, gitu. Cewek sembrono lah, yang tadi cewek murahan lah, cewek lun, ya itu. Jadi memang pada akhirnya image-nya begitu. Tetapi terlepas dari image ya, kamu mau bilang merokok itu ya sebetulnya memang nggak itu ditabung. Kalian menikah berapa tahun lagi? Dihitung 5 tahun lah, 5 tahun. Nanti ditanyakan itu, kalau hitung-hitungan yang Dit mengajar tadi, teori konspirasi. Pokoknya segala sesuatu tanyakan di Dit mengajar. Ya. Tapi teori konspirasi juga loh gitu. Katakan gitu, coba kalau nggak ngerokok nanti dikumpulin. Tapi yang nggak ngerokok nggak bisa ngumpulin itu juga Yom. Lah itu kan kembali ke minutes. Nah iya. Taruhlah gini, kredit motor gitu. Kalau orang bilang nek kredit motor ya ra iso nyisih di 100.000, ya bener gitu. Tinggal memang di minute-nya sendiri sih. Kalau kalian memang sudah punya tanggung jawab nyicil motor, otomatis mau nggak mau ketika bayaran, ketika sudah bekerja bayaran sisihnya 100.000 kan gitu. Pada intinya itu diri kita sendiri ya. Baliknya ke diri Kita sendiri. Jadi ketika Om punya prinsip, punya komentar, punya saran seperti ini, itu juga nggak mungkin bisa berlaku buat semua orang. Iya benar. Mungkin nggak bisa berlaku buat semua orang, diterima semua orang, mungkin tidak. Iya betul. Banyak orang bilang aku nek ra karo merokok iso kerja. Ya mungkin memang mereka seperti itu. Ya itu tadi udah biasa. Sudah kebiasaan buruk itu. Biasa. Dan sebetulnya itu sadar gitu. Karena di satu sisi dia bisa kerja, di satu sisi dia merusak tubuhnya. Kalau dia bisa kerja, dia dapat bayaran, dapat gaji. Tapi kalau dia sakit, gajinya tunggu. Iya, mau ini awalnya sing loro tok, itu nggak bisa buat apa-apa. Om cocok jadi anak manajemen ini. Memang anak manajemen bukan Om? Enggak. Oh bukan. Jessica ada pertanyaan lagi? Tanya apa ya? Mungkin tanya ini nih. Aku sama teman-temanku itu tuh lagi suka-sukanya tuh nonton drama Korea. Dan itu tuh hampir seharian penuh gitu. Ya. Kira-kira nguranginnya gimana ya? Jadi kalau drama Korea sih, kalau sampai kayak tadi sehari nonton sampai berapa kali? Biasanya satu hari itu satu dramanya selesai sih. Berapa jam? 16 episode 16 jam. Edan. Patahnya pedes Om. Satu episodenya berarti 1 jam. Iya, ada yang Iya. lebih sih. Kalau anime kan Kalau paling itu sih 30 menit. jelas poinnya itu masuk kebiasaan buruk. Buruk. Apapun yang kamu dapat dari drama Korea itu, kamu belajar banyak hal, belajar banyak filosofi misalnya ya, tentang bahasa, tentang tata budaya gitu kan. 16 jam itu kamu sudah melalaikan banyak hal. Kamu Iya, tahu, ternyata. kamu tuh 16 jam buat berdoa lah, langsung ketemu Tuhan. Kuwi nek aku dadi papa mamamu wis tak ya itu sembur ngerti tak apa aku Ya kalau 16 jam ya buruk banget lah. Lah ya. Wes piye Bang Bang? Ya, Oke, ketemu lagi di acara selanjutnya. Kita akan ketemu lagi kapan nih? Mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Nantikan saja. Siapa tahu besok udah kita muncul lagi. Buat yang gabut-gabut bisa yang gabung gabut-gabut nih. bisa gabung di mana Mas Ronald? Di ya ini. Di emailnya apa? Ya, kalau mau gabung ya tinggal Tinggal di subscribe ini subscribe dong, ini. channelnya. Nanti kalau mau curhat-curhat, Di acara nanti gabung. kalau mau curhat-curhat, ngasih masukan atau Nah, saran, kalau teman-teman ada komentar, ada saran atau mau tanya sesuatu, bisa tanya melalui Langsung. email kami. Oh, ini nanti Di ada bawah ini tulisannya. ada tulisannya email. Diedit sama editor yang sangar. Di sini ya emailnya ya. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita. Oke, di mana Kak Ronald? Di Instagram.
lupa nanti ada tulisannya juga. Instagramnya Genji. Genji Condro ya. Iya. Lupa nanti Instagramnya Genji Condro. tukang edit nanti kasih ya tulisannya. Ya. Oke. Terus di YouTube juga ada kami punya Genji TV. Genji. Bener. G strip J TV besar semua. Nanti di subscribe, di like, di komen. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan podcast Oh Good dari awal pertengahan hingga akhirnya tiba pada kesimpulan. Saya mengambil 2 kesimpulan pada podcast kita tadi ya. Yang pertama tentang kebiasaan buruk. Banyak nih pemuda-pemudi yang melakukan kebiasaan buruk yang berpengaruh pada kehidupan mereka ke depannya. Mungkin dia di tikungan yang pertama masih selamat, tapi belum tentu di tikungan yang berapa kali dia akan jatuh. Mungkin masa depannya akan hancur. Oleh karena itu, stoplah. Kita mulai hindari kebiasaan buruk itu. Walaupun sekecil mungkin, hindari kebiasaan buruk itu. Kalau teman-teman yang berpikir, oh aku udah melakukan dosa, ya udah, stop. Jadikan itu pengalaman bukan kebiasaan. Tentunya teman-teman juga banyak lah yang udah melakukan kebiasaan buruk, tapi kita sebagai anak mudi yang berpengaruh pada masa depan, kita harus menyetop hal-hal yang tidak baik. Jadikan itu pengalaman bukan kebiasaan tentunya ya. Yang kedua adalah sosial media. Yang kita tahu, apalagi pandemi seperti COVID-19 ini, banyak kegiatan yang dilakukan serba online. Upacara online, makan online, salaman ada yang online. Ini tuh di luar logika ya. Semua kegiatan sosial media itu tidak bisa pernah digantikan dengan kegiatan realita kita secara langsung. Daripada kita komen-komen nggak jelas, kita harus melakukan kegiatan secara fakta. Seperti membagikan masker daripada cuma mencibir pemerintah. Iya kan? Kegiatan kita yang nyata itu yang diperlukan pemerintah, diperlukan pahlawan-pahlawan Indonesia yang saat ini sedang memerangi corona. Ya semoga aja corona pandemi ini segera berakhir ya. Ditemukan banyak obat, kesembuhan banyak, Indonesia jadi bebas corona, kita bisa melakukan dengan normal juga. Dan penutup untuk kemerdekaan Indonesia yang ke 2020 kurangi 9.945, 75 tahun. Semoga Indonesia makin jaya, Indonesia tambah berkembang pastinya. Indonesia bebas dari COVID-19. Merdeka! 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 Cuk, 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 cuk.